Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Retasari, CGP Angkatan 11 Jawa Barat. Asal instansi SDN 179 Sarijadi, Fasilitator Ahmad Alamsyah MM, Pengajar Praktik Riki Ahyari, Iswara SPD. Diseminasi budaya positif, mode daring yang difasilitasi oleh Kombel Burangrang, bukan guru sembarang orang. Pindai untuk bergabung bersama Kombel Burangrang. Untuk melihat bahan tayang diseminasi budaya positif, silakan pindai barcode berikut ini. Berikut adalah video pelaksanaan diseminasi yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya, kita langsung saja untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SDN 179 Sarijadi Kota Bandung, yang terhormat Ketua Pelaksana Kombel Burangrang atau Komunitas Belajar Bukan Sembarang Orang, dan yang teristimewa para hadirin sekalian yang hadir di acara webinar diseminasi Kombel Burangrang 2024. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam dunia maya seperti ini. Semoga salawat serta salam tak lupa dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua, ibu bapak guru hebat yang telah mengikuti, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi Kombel Burangrang 2024. Baik, sebelumnya para hadirin yang berbahagia, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kesepakatan webinar hari ini. Yang pertama adalah sebelum acara berlangsung, mohon Ibu semuanya menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah diperbolehkan untuk membuka mikrofon apabila diperbolehkan oleh moderator. Yang ketiga, tidak berbagi layar ataupun screenshot gitu ya. Dan yang terakhir, tidak mencoret-coret layar ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin lihat dulu nih semangat dari Bapak Ibu semuanya ya. Coba dikasih emoticon yang paling semangat dulu nih Ibu Bapak semuanya. Oke. Yang lainnya mana nih emoticonnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Iya, Bapak Ibu, guru hebat semua. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa webinar kali ini adalah salah satu program komunitas belajar yang memfasilitasi guru-guru berbagi praktik baik dalam studinya. Dan hari ini ya yang akan menjadi pemateri yaitu adalah seseorang yang sangat luar biasa ya, yaitu Ibu Dwi Retnasari SPDGR. Coba saya cek dulu ya, Ibu Dwi apakah ada? Hadir. Oke, sudah ada. Alhamdulillah ya. Sudah ada pemateri kita di acara siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja ya kepada pemateri hari ini, yaitu Ibu Dwi Retnasari SPDGR dengan diseminasi budaya positif. Oke, nah sebelumnya saya sampaikan dulu nih CV dari Ibu Dwi Retnasari.
Nah, CV-nya ini ada Ibu Dwi Ratnasari sebagai guru kelas 4, yang dimana beliau adalah seorang menyanyi dan kuliner ya. Nah ini CV dari Ibu Dwi Ratnasari, Masya Allah ya. Kemudian beliau lulusan dari UPI jurusan PGSD 2010 sampai 2024 dan UPI Cibiru pasca sarjana atau PPG angkatan 1 2023. Oke. Selanjutnya sosial medianya jangan lupa di follow ya. Ini ada akun ada akun YouTube-nya dari Ibu Dwi yaitu Belajar Bersama Ibu Dwi 49. Oke. Baiklah, sambil menunggu azan mungkin ya Bu Dwi ya. Kita rehat sejenak untuk menunggu azan. Oke, baik. Sambil menunggu azan, kita akan tunggu share screen dari Ibu Dwi terlebih dahulu. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih Bu Nina. Kita sambil rehat azan dulu ya. Ini lagi azan. Ya, silakan Ibu Dwi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nina atas waktunya. Baik ibu-ibu semuanya, ibu bapak guru hebat semuanya, selamat sore semuanya. Masih tetap semangat ya walaupun sekarang jam untuk mengikuti webinar diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu kewajiban saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11, yaitu kami harus membuat aksi nyata dengan pilihannya itu adalah salah satunya itu adalah webinar. Jadi terima kasih sekali ini untuk para guru-guru hebat yang telah yang telah hadir gitu ya di webinar kali ini. Baik, kita langsung saja ya. Perkenalkan sebelumnya, saya itu adalah CGP atau calon guru penggerak di angkatan 11 Jawa Barat. Nama saya Dwi Renasari, kemudian di dalam CGP itu ada fasilitatornya yaitu adalah Bapak Ahmad Alamsyah MM dan juga pengajar praktik adalah Bapak Riki Ahyari Iswara SPD. Untuk pembahasan kali ini tentang budaya positif akan dibahas, mungkin akan sharing atau berbagi saja ya, bukan berniat menggurui atau seperti apa.
Tapi saya di sini berbagi pemahaman saya terhadap konsep-konsep utama di dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedelapan konsep utama ini telah saya pelajari pada bulan Juli Agustus ya di modul 1.4 ini. Kemudian, sebelum kita lebih dalam, halo, Ibu ada yang ini ya, sebentar. Ya, sebelum lebih dalam lagi kita akan membahas dulu gitu ya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau tokoh nasional kita ya, tokoh pendidikan kita. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di mana kodratnya itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam tujuan pendidikan yang agung ini, kami sebagai guru, Ibu Aida, sebentar, baik, ya untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang agung ini, tentulah kami para guru itu harus menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, oleh karena itu kita bahas pertama ya, budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah budaya positif. Tapi untuk berbudaya positif sendiri, kita harus mengetahui juga nih gitu ya, bahwa untuk membangun itu semua kita harus berubah dulu nih paradigma belajarnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini untuk membudaya positif tersendiri, kita itu mempunyai posisi kontrol ya, guru-guru mempunyai posisi kontrol. Namun ada miskonsepsi tentang teori kontrol sendiri, di mana ada 4 menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu bahwa adanya miskonsepsi tentang kontrol itu yang pertama, guru itu berilusi bahwa bisa mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan adanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi dengan teori kontrol. Nah, nanti kita bahas lagi tentang posisi kontrol guru ya. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya adalah di tabel ini, stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama. Sebetulnya, teori kontrol tentang dunia sendiri bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol tentang dunia itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebetulnya yang baik itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang. Ini adalah merubah paradigma respon, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Kayaknya ini Ibu Aida kepencet terus ya? Tunggu sebentar ya. Baik, selanjutnya disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid itu memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Ini yang termasuk disiplin positif. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai yang disepakati bersama. Tunggu sebentar ya Ibu Bapak. Baik, mohon maaf saya lanjutkan lagi ya. Kemudian nilai kebajikan ini adalah suatu nilai yang disepakati bersama, itu yang bisa diambil dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Contohnya ini ada profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikannya itu adalah yang mengacu pada Pancasila. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada dari Primary Years Program. Di situ nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersamanya ya, itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh dari keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, di mana menurut William Glasser dalam Choice Theory menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi seluruh tindakan manusia ini tentunya memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan itu adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu tuh sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau bisa saja kebutuhan-kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi itu tidak terpenuhi gitu. Makanya murid-murid kita itu melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar nilai kebajikan. Contoh kasusnya ya Ibu Bapak, saya bacakan, nanti mungkin boleh dijawab sama Ibu Bapak yang menyimak ya. Contoh kasusnya, Ibu Dian adalah guru kelas 4 di SD Ceria, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang bernama Seni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Seni yang sering kali meminta bekal makanan yang mereka bawa dari rumah secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dian, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Seni melakukan hal tersebut? Gimana? Saya mungkin lempar ya kira-kira kasusnya Ibu Dian ini itu bisa ditelaah tidak gitu oleh Bapak Ibu semua menurut kebutuhan dasarnya dari Seno tersebut. Gimana Ibu Bapak? Halo? Mungkin sedang berpikir Ibu Dwi ini. Dan juga masih baca-baca lagi nih Ibu Dwi. Ternyata ada contoh kasus nih Ibu Bapak ya. Iya. Bagaimana Ibu Bapak? Ada yang mau mencoba membedah nih kira-kira kasusnya Ibu Dian ini atau alasan Seno melakukan hal merebut makanan itu untuk apa sih? Iya, boleh dijawab.
Ada Bapak Ferdi tuh, Dwi, yang mau menjawab. Ya, silakan Pak Ferdi. Gimana Pak Ferdi? Kira-kira alasan Seno melakukan tersebut untuk ini memenuhi rasa laparnya kira-kira Bu. Oke, menurut Pak Ferdi, kalau Seno itu, Seni ini merebut makanannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, itu lapar gitu ya Pak Ferdi ya? Betul, betul, betul. Oke, coba kita akan bahas ya. Nah, yang diajukan oleh Pak Ferdi tadi itu betul. Konteks disiplin positif ini sebaiknya pertama yang dilakukan oleh Ibu Dian itu adalah mencari tahu alasan Seno mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ternyata tadi kan sudah sudah dijawab ya oleh Pak Ferdi kalau misalnya Seno ini lapar gitu ya. Karena mungkin orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Ya, jadi ini ada survival atau berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ferdi. Kasih tepuk Bu Mina. Gimana Bu Mina? Boleh? Kita kasih emoticon aja nih Bu Dwi biar kelihatan. Coba kasih emoticonnya untuk Pak Ferdi. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Jadi betul ya Pak Ferdi ya dan Ibu Bapak guru lainnya bahwa tadi kemungkinan nih salah satunya itu adalah survival atau Seno itu lapar gitu ya. Jadi harus bertahan hidup kan gitu. Atau bisa saja dia mencari kasih sayang. Kasih sayang atau perhatian di mana si Seno ini tuh berusaha untuk mencari perhatian dari teman-temannya. Kadang kan murid-murid kita juga gitu ya ngisengin temannya tuh ya untuk cari perhatian sebetulnya. Kemudian atau bisa juga Seno ini punya power, merasa ingin menunjukkan kekuatannya bahwa dia tuh merasa hebat. Gitu. Tuh teman aja nurutin aku minta secara paksa mereka nggak bisa apa-apa misalnya seperti itu bisa. Atau bisa juga karena dia merasa bosan dibekali sama ibunya tuh makannya itu aja gitu ya sehingga dia merebut paksa makanan temannya yang lain. Jadi dia ingin ngambil kebebasannya dia gitu atau satu lagi ya dia hanya ingin merasa senang karena melihat ekspresi wajahnya yang kesal gitu. Jadi di sini eh, intinya untuk mencari disiplin positif kita itu harus tahu dulu bagaimana si anak itu melakukan suatu tindakan. Bagaimana anak itu mengapa tidak melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Dicari tahu dari 5 kebutuhan dasar hidupnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya pembahasannya adalah motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya eh, kita ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah salah satu namanya motivasi perilaku manusia yang muncul gitu ya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini dibagi dua bidang lah gitu ya, dibagi dua jenis yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu berawal dari atau dia melakukan tersebut untuk mendapatkan dari luar gitu. Kalau misalnya yang motivasi internal itu dari dalam. Contohnya kalau misalnya kita ada ya misalnya kita ngasih poin atau reward ke anak-anak nih misalnya yang mengerjakan PR akan dikasih reward sama ibu guru misalnya gitu. Nah, berarti dia kalau misalnya motivasi tersebut misalnya dia kerjain, dia itu sebetulnya hanya ingin mendapat imbalan gitu. Suatu hari misalnya ibu gurunya tidak memberikan suatu penghargaan atau imbalan, ya dia tidak mau juga nih ngerjain PR, ngapain ngerjain PR gitu kan, nggak ada penghargaan dari ibu bapak gurunya misalnya seperti itu. Jadi itu adalah motivasi yang dilakukan secara eksternal atau menghindari hukuman. Jadi ada hukuman misalnya yang tidak mengerjakan PR disuruh lari-lari di lapang misalnya kayak gitu karena dia takut kecapean dan lain sebagainya untuk lari-lari di lapang ya udah dia ngerjain PR aja yang penting saya nggak dihukum katanya gitu
Nah, kalau misalnya berbeda dengan motivasi internal, di mana kalau dia itu ya dia menghargai dirinya sendiri dan juga percaya dengan nilai-nilai yang mereka punya gitu. Kalau saya nggak ngerjain PR berarti saya bukan orang yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi itu motivasi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba bedah perbedaan-perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Untuk hukuman, itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman biasanya bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid akan tersakiti oleh suatu perbuatan dan kata-katanya. Contohnya hukuman yang kayak tadi, kamu terlambat, silakan, kamu tidak mengerjakan PR, silakan lari di lapang 100 kali, misalnya kayak gitu ya, itu suatu hukuman. Kalau konsekuensi itu dari dalam disiplin itu, bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Sudah dibahas dan juga disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya bahwa konsekuensi yang akan diterima itu bila ada pelanggaran tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi misalnya tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa? Tambah PR-nya jadi lebih banyak ya, misalnya seperti itu. Dan itu disepakati oleh anak-anak. Kalau satu lagi adalah restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya misalnya tadi tidak ngerjain PR. Kalau restitusi kita cari dulu apa sih yang membuat kamu nggak ngerjain PR. Kemudian kita tanyakan dulu itu baik atau tidak misalnya kalau tidak mengerjakan PR. Setelah seperti itu ditanyakan terus kamu tahu nggak kalau kesepakatan kita tidak mengerjakan PR itu apa misalnya ya konsekuensinya. Dia mengerjakan PR lebih banyak. Nah setelah itu harus apa gitu ya kalau restitusi. Misalnya anak itu berjanji tidak akan berbuat kesalahan lagi gitu. Jadi ini nanti kembalinya itu karakternya lebih kuat. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa dibantu ya, Bu Mina masih pada aktif kan? Masih Ibu, masih. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ini aja deh, berlatihnya ya. Ya, misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, misalnya kayak gitu. Kira-kira nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 itu termasuknya apa? Ibu Bapak. Konsekuensi. Ibu Bapak, silakan. Ibu Dwi sedang memberikan pertanyaan kepada kita semua. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi nih? Kayak ada kata Ibu Rian hukuman katanya yang nomor 1 itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bu Rian itu hukuman. Kalau yang lain, coba kira-kira apa? Kayak Pak Ferdi apa nih? Nomor 1 menurut saya konsekuensi. Oke. Pak Ferdi adalah konsekuensi. Ada 2 nih Bu Dwi ya. Ada 2 yang berbeda nih. Padahal baru 1 nih pertanyaannya. Oke. Kita bahas dulu mungkin ya Bu Dwi, satu-satu dulu nih. Oke, baik ya. Kayaknya kita langsung bahas 4-4 aja ya. Tapi tadi cukup 1. Dari tadi siapa? Bu Rian milihnya apa tadi? Hukuman ya? Hukuman dan Pak Ferdi konsekuensi. 1, 2, 3. Iya, yang betul Pak Ferdi. Iya. Jadi untuk mencatat 100 kali dalam buku
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah konsekuensi. Berarti memang sudah ada udah ada kesepakatan sebelumnya, ada konsekuensinya. Nah, kemudian kalau hukuman yang tadi ya lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah. Jadi biasanya tadi kalau hukuman itu lebih ke fisik dan mendadak gitu ya, spontan gitu memberikan hukumannya itu. Terus terkadang juga kalau hukuman ini tidak nyambung gitu ya, maksudnya dari dia terlambat tapi hukumannya lari gitu kan, jadi tidak ada kolerasi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tentu itu adalah konsekuensi gitu ya. Jadi ada kesinambungan karena dia nyoret-nyoret meja tulis, ya berarti harus dibersihkan gitu ya konsekuensinya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Karena tadi biasanya hukuman itu sifatnya kalau nggak verbal itu fisik ya. Baik. Terima kasih Bu Rian dan Pak Ferdi yang sudah berpartisipasi dalam berlatih ini ya. Baik, oke, lanjut kita ke posisi kontrol guru. Nah, tadi yang di awal tadi, di situ kan ada miskonsepsi tentang kontrol ya, bahwa kita itu bisa kontrol orang, kemudian kita bisa yang tadi ya di awal. Nah, sekarang kita kerucutin lagi ke posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru ini ada lima posisinya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk penghukum, guru itu posisinya sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya tadi, kamu terlambat, silakan lari ke lapangan, gitu ya. Itu adalah posisi guru yang menghukum. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyelekit. Contohnya misalnya gini, ada anak yang terlambat terus. Gurunya bilang gini, nah kalau kamu terlambat terus, masa nanti ibu guru dimarahin sama kepala sekolah lah, gitu. Jadi ada membuat anak itu merasa bersalah gitu ya, walaupun gurunya nggak pakai level tinggi suaranya, tapi lembut, tapi bikin ngerasa dia bersalah gitu ya. Kemudian ada posisi kontrol di teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi setara gitu ya si posisinya itu. Kemudian ada pemantau. Di sini guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi kita hanya pemantau saja. Kemudian manajer, ini posisi yang terakhir, di mana manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita manajer, yang namanya manajer memanage aja gitu ya. Jadi jika ada suatu kasus, guru ini bersama murid berdiskusi bagaimana kita bisa menciptakan murid itu ujungnya itu adalah mempertanggungjawabkan perilakunya tadi ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di dalam disiplin positif, kita perlu membentuk suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini didiskusikan dengan murid, kemudian pernyataan-pernyataan universal atau nilai-nilai kebijakan yang sebetulnya sudah dianut oleh oleh suatu negara, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita yakinkan lagi, misalnya contohnya tadi tentang terlambat sekolah, katanya harus disiplin anak-anak itu. Untuk disiplin keyakinannya seperti apa. Jadi anak-anak itu jadi keyakinan ini intinya dibuat
bersama murid dan guru dimulai dari kesepakatan kelas gitu ya yang terjadi antara guru-guru tadi. Kemudian yang terakhir pembahasan itu adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya itu ada pertama menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seperti yang tadi awal, dimana kita sebagai guru harus tahu dulu dia ini melakukan kesalahan itu karena apa. Proses pembelajarannya yang seperti apa sih gitu, apakah lingkungan dasar ekonomi seperti yang lainnya ya. Kemudian identitas gagal menjadi identitas. Di kedua itu adalah hal-hal validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari stimuli respon menjadi perilaku aktif. Mengenali dan mengakui teman murid akan memperbaiki hubungan murid dengan guru. Yang terakhir itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang normal untuk menemukan motivasi secara prinsip dan mampu mengaitkan keyakinan dan keyakinan yang lain. Ini adalah tahapan restitusi untuk menanamkan budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori ini adalah salah satu keyakinan dari rumah yang pernah saya lakukan terhadap murid dan juga berkolaborasi dengan orang. Cerita yang saya buat bernama kolaborasi antara pendidik dan orang tua. Kolaborasi yang dilakukan berlatar belakang masalah pada murid kelas 4. Beberapa orang tua mengingatkan anaknya saat di rumah bergadang dengan yang saya punya memenuhi proses pelajaran. Saat diskusi bersama, siswa menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan analisis sekolah. Setelah berdiskusi dan berjalan poin-poin kesepakatan di rumah, berusaha bahwa sama-sama tidur malam maksimal pukul 9, screen time maksimal 2 jam sehari, dan memilih waktu belajar minimal 1 jam di rumah. Setelah disepakati oleh semua siswa, saya pun mengajak orang-orang tua untuk berkolaborasi memantau kebiasaan siswa di rumah agar senantiasa melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi bersama orang tua sangat penting dalam mencapai kebaikan semua siswa. Semoga menginspirasi. Yang kedua adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep dan positif di kelas dan atau di rumah. Jadi disiplin positif yang dilaksanakan itu berdasarkan dia dari suatu kesepakatan dulu anak-anak, di mana mereka itu ternyata paham jadi ada nilai-nilai atau nilai-nilai kebaikan yang mereka tidak laksanakan. Biasa datang ke orang terus, kemudian kenapa sih tadi tuh sekolahnya terlambat karena ternyata kebutuhan hidup mereka jadi cukup karena mereka itu gitu kan, harusnya kan tidurnya anak-anaknya sekolah itu sekitar 10 jam ya kebutuhan tidurnya gitu, tapi karena dia terlambat karena dia everyone itu dengan game-nya gitu kan, jadi dia tidurnya bergadang, sehingga ternyata berefek ke sekolah jadi berat. Sehingga kita disepakati dulu nih sama anak-anak kelas gitu, ada apa aja yang harus kita laksanakan sebagai keyakinan. Nah, setelah keyakinan ini kan tidak bisa dipantau di sekolah gitu ya. Jadi saya berkolaborasi juga dengan orang tua bahwa ini anak-anak di kelas 4 itu punya suatu keyakinan yang harus dijalankan di rumah. Di mana keyakinan tersebut juga harus
budaya positif, yang salah satunya adalah apa namanya tugas atau kewajiban saya sebagai guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak. Terima kasih Ibu Dwi. Kita kasih kasih tepuk tangan secara virtual untuk Bapak semuanya. Saya kasih love karena materinya wow banget ya. Oke. Terima kasih Bapak semuanya. Oke, baik Ibu Dwi, apakah ada sisi tanya jawab tadi? Oke, baik Ibu Bapak semua yang ada di sini, insya Allah nanti kita akan share gitu ya untuk link absensinya. Nanti insya Allah Bapak semua, Ibu Bapak semua dapat sertifikatnya ya gitu ya, Bedu ya, betul. Oke. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Ibu Bapak semua. Karena tadi pemaparannya sangat banyak dan padat, tapi bagus gitu ya, ada kasusnya, terus ada cara penanggulangannya. Silakan bila ada yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya, raise hand lewat virtual. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah mengatur sepertinya Ibu Dwi. Baik, bagaimana Ibu Dwi? Apakah ada yang ingin disampaikan pada para peserta webinar? Ibu Mila. Tadi di absen itu sebetulnya ada refleksi juga. Baik, jangan lupa ya Ibu Bapak sebelum sebelum pulang jangan lupa isi dulu link absensinya. Nanti kita akan share di sini kali ya Bu ya, Bu Dwi, untuk linknya. Oke. Nah, Ibu Bapak, tadi izinkan saya sampaikan terlebih dahulu ya beberapa kesimpulan dari pematerian Ibu Dwi. Yang pertama, untuk adanya budaya positif harus diawali dulu dengan perubahan paradigmanya. Kemudian jangan lupa juga nih ada motivasi dalam diri yang mana terus harus digali ya Bu Dwi, eksternal dan internalnya. Dan tadi ada beberapa perbedaan dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang dimana kita harus benar-benar sebagai guru benar-benar memahami ketiga perbedaan ini, karena jangan sampai kita sebagai guru malah selalu memberikan hukuman gitu ya ketimbang konsekuensi ataupun restitusinya gitu. Karena kan ternyata hukuman ini adalah satu arah gitu ya. Tadi betul kata Ibu Dwi, misalnya tidak mengerjakan tugas atau tugasnya belum selesai malah berjemur yang bendera atau lari, dan itu kan tidak ada korelasinya seperti itu, betul. Dan yang terakhir untuk tahapan, saya ulangi lagi nih, tahapan segitiga restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena betul ini harus ditanyakan kembali gitu ya Ibu Dwi dan Ibu Bapak guru hebat semua, karena anak-anak pada zaman ini harus selalu diulang-ulang dan diulang-ulang. Terlebih anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu terus diulang untuk meyakinkan ya keyakinan kelasnya. Karena beberapa kasus memang selalu lupa gitu, apa sih Bu keyakinan kelasnya, suka kadang gitu ya Ibu Dwi ya. Oke. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, ini sudah ada linknya, link absensinya. Silahkan boleh sambil diisi gitu ya. Baik, untuk untuk mendokumentasikan terlebih dahulu ya, kita akan foto bersama. Silahkan dibuka dulu ininya kameranya. Nah, kita on cam terlebih dahulu ya Ibu Bapak semua. Oke. Ya, alhamdulillah. Siap. Oke, kita hitung bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Oke. Siap ya. 1, sebentar. Sebentar Ibu Bapak. Ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sebentar ya. 1, 2. Oke. Sekali lagi ya, terakhir.
Dengan gaya penggerak ya Bu Dwi ya. Gaya penggerak. Gaya penggerak gimana seperti ini kalian? Oke, siap ya. Satu, saya tidak bisa gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Bapak semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan semoga webinar hari ini diseminasi budaya positif dapat berdampak kepada Ibu Bapak semua. Dan terakhir nih saya akan kasih pantun nih Bu. Boleh. Yoyo digerak kena jidat. Cakep. Grup Indonesia main salju. Ayo bergerak, guru hebat untuk Indonesia lebih maju. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sukses selalu ya Ibu Bapak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Dadah. Bapak Ibu, absennya diisi ya, sesuai dengan nama dan gelarnya, juga alamat emailnya harus betul, biar nanti langsung masuk ke sertifikatnya. Dari Kompol Burara. Terima kasih untuk sahabat Pasifik juga. Berikutnya adalah video pelaksanaan, pengalaman, dan pembelajaran penerapan konsep-konsep budaya positif di kelas. Penerapan, pembentukan keyakinan kelas, peserta didik kelas 4B SDN 179 Sarijadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 4B, Pak B? Oke, kelas 4B. Kalian tahu ya, ada di di kelas itu biasanya atau di sekolah itu ada aturan. Ya, ada kan? Nah, Ibu Dwi sudah membagikan kertas sticky note berwarna kuning. Silakan sama kalian ditulis aturan-aturan apa sih yang kalian ketahui, coba. Nanti aturan-aturan tersebut akan kita bahas dan akan menjadi kesepakatan kelas. Ya, oke? Sudah siap? Oke, ini yang sudah dibagikan, boleh tulis bebas mau berapapun aturan yang kalian ketahui. Ya, boleh silakan tulis sekarang. Tidak mengurus masalah orang lain. Oke, good. Sudah semua belum? Sudah. Oke, nah peraturan-peraturan yang kalian ketahui silakan nanti tempelin di sini ya. Kita akan bahas satu-satu. Ibu mau tertib ya, anak-anaknya bisa? Boleh ditempelkan, jangan berbaris dari kelompok 1, diikuti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 7. Tertib ya.
4B? Baik. Nah, tadi kita sudah menuliskan apa saja? Aturan-aturan ya. Kemudian kita masukkan aturan-aturan tadi ke dalam kesepakatan kelas. Sudah ada dan ada konsekuensinya. Coba siapa yang mau bacakan yang poin nomor 1? Ya, Fauzan silakan bacain Fauzan. Dari kesepakatannya sampai konsekuensinya. Kesepakatan kelas 4B menjaga kelas selalu bersih, baik saat datang sekolah, istirahat sampai pulang. Jadi caranya untuk menjaga kelas itu harus kayak gimana tadi sesuai dengan diskusi kita? Menjaga kelas selalu bersih, baik saat datang sekolah, istirahat sampai pulang. Oke, konsekuensinya? Ditegur dengan sopan, piket ulang di hari esok, tidak jajan. Oke, yang mau bacakan yang kedua, poin kedua. Ibu Dwi mau, boleh silakan Rafa, bacain Pak. Main bola di kelas demi keamanan dan keselamatan lari-lari yang membahayakan. Konsekuensinya mengganti barang yang rusak, mainan disita. Oke. Kalau sekarang siapa yang mau bacakan poin ketiga? Ada? Oke, Bunga, silakan ke depan sini, Bunga. Ini yang ketiga apa aja, Bunga? Beradab tentunya, tidak berkata kasar, tidak diaman, tidak melempar barang teman, tidak naik meja, tanamkan dasar dagang malu-maluin. Konsekuensinya denda 5.000, menulis kalimat permintaan maaf sebanyak 2 lembar. Oke, terima kasih. 4B. Tadi teman-teman kalian sudah membacakan keyakinan kelasnya. Ada 3 poin keyakinan kelas. Maaf, tadi teman-teman kalian sudah membacakan kesepakatan kelasnya. Ada 4 poin. Dan juga konsekuensinya yang sudah kalian sepakati ya. Contohnya, kalau misalnya tidak piket, berarti konsekuensinya apa? Piket ulang di hari esok. Piket ulang di hari esok. Oke. Nah, untuk poin pertama, kita menjaga kelas berarti kita yakin bahwa kita harus apa ya? Menjaga kelas supaya bersih berarti menjaga lingkungan ya. Lingkungan agar selalu bersih. Lingkungannya lingkungan kelas. Boleh nggak kalau misalnya keyakinan ini berlakunya sampai sekolah? Jadi bukan hanya lingkungan kelas, tapi lingkungan sekolah juga. Oke, dan sekolah ya, agar selalu bersih boleh. Terus yang poin keduanya apa tadi? Tidak main bola di kelas demi keamanan dan keselamatan. Berarti keyakinan kelas kita apa? Selalu bisa bermain aman dan nyaman ya, biar terjaga keselamatan dan keamanan. Konsekuensinya apa tadi yang sudah disepakati? Mengganti barang yang rusak. Menggantikan barang yang rusak. Berarti kalau kalian mainnya sampai merusak barang ya. Terus apa lagi? Mainannya disita. Nah, kan kita mau aman dan nyaman, jadi harus bisa aman dan nyaman ya, harus saling bahagia. Yang ketiga apa Rafael? Harus beradab, berarti yakin kalau kita harus menjaga sikap yang baik ya. Oke, ini ada keyakinan kelas 4B. Coba semuanya 4B. Yuk kita akan baca 3 keyakinan kelas 4B sama-sama. Ini dibacanya seperti ini ya, bentar. Nah, ini ya. Jadi coba sambil pegang dadanya bersungguh-sungguh.
keliling ya. Bersungguh-sungguh, siap? Semuanya baca. Bentar, Argi keliling, temen-temennya di shoot juga ya. Siap? 1. Lihat kebaca nggak? Oh yang bisa. Apa? Siap? Ya, ini adalah keyakinan kelas 4B. Siap? Kita belajar bersama-sama. Are you ready? Siap, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 4B. Kami kelas 4B meyakini bahwa 1. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar selalu bersih. 2. Selalu bisa bermain aman dan nyaman. 3. Menjaga sikap yang baik. Oke, itu adalah keyakinan kita ya, harus dilaksanakan. Bisa? Bisa. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Terima kasih. Itulah keyakinan kelas 4B yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.